Kemudian apa? Memasuki lapangan apa? Penghormatan kepada pembina apa? Dipimpin oleh pemimpin apa? Kepada pembina apel, hormat, diam. Tegak, diam. Laporan pemimpin apa? Kepada pembina apa? Bahwa apel siap dimulai. Penghormatan kepada bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Kepada sang merah putih, hormat, diam. Amalan pembina apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Satria 1 Semarang serta staf. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan, serta tak lupa anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi kesehatan, diberi rahmat, sehingga kita bisa bertemu di pagi yang cerah ini dalam rangka apel B5. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku semua, sebelum kalian menyaksikan penampilan dari kelas 11, tak lupa saya ingatkan bahwa kedisiplinan itu sangat penting, tata tertib sangat penting, karena kalian bersekolah di sini adalah tujuannya belajar. Belajar tidak hanya akademik, tapi belajar kalian terhadap semua aspek yang nantinya akan kalian bawa sebagai bekal pada kehidupan yang nyata. Silakan kalian perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau masih ada yang belum tertib, silakan ditertibkan. Jadilah pelajar yang baik ketika kalian jadi pelajar. Jadilah teman yang baik ketika kalian jadi teman. Intinya kalian harus bisa membawa diri dan menyesuaikan. Ya. Saya minta yang belum pakai topi meskipun kalian dalam kondisi cerah, silakan dipakai. Silakan dipakai, apalagi tadi sering seperti ini. Ya, jadi kedisiplinan, ketertiban silahkan kalian tetap laksanakan karena ini adalah hal yang penting. Tak lupa juga di akhir bulan Mei ini kalian akan menghadapi tes. Silakan persiapan dengan baik, yang penting integritas kejujuran kalian. Apapun hasilnya, yang penting kalian sudah berupaya dengan baik. Silakan nanti dipersiapkan saat menjelang akhir bulan Mei ketika kalian menghadapi tes akhir tahun. Ini adalah penentu kalian, keberhasilan kalian yang masing-masing, baik kelas 10 maupun kelas 11. Oke, kabarnya yang ingin saya sampaikan, karena kelas 11 sudah siap. Temanya adalah dari P5 karya lokal, kemudian dimensinya adalah kebinekaan global dan gotong royong, dan tema pada pagi hari ini adalah tentang Kota Semarang yang pada tanggal 2 Mei kemarin merayakan hari jadinya yang ke-477. Temanya adalah makin kompak, makin hebat. Mari kita semangati tema itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian makin kompak di kelas, makin kompak di sekolahan, sehingga kalian nanti bisa menjadi generasi yang hebat dan sukses di masa yang akan datang. Oke, tak akan berlama-lama, saya akan persilahkan kepada kelas 11 untuk menampilkan perform mereka. Dan tak lupa juga saya apresiasikan kepada petugas pada hari ini, Pak Ibra dan 11 serta anak-anakku semua yang sudah mengikuti apel terima dengan baik. Oke, silakan kepada 11. Pada zaman dahulu, ada seorang pangeran bernama Adipati dari kerajaan putra bernama Radit Padenara. Radit Padenara adalah anak yang baik, ramah, sopan santun, dan menghormati kedua orang tuanya. Suatu ketika Radit Padenara dan beberapa pemimpin kerajaan
diajak oleh Raden Majid Pandan pergi dari wilayah Kesultanan Demak. Hendak kemanakah ayah anda? Ujar Raden Pandanarang penasaran. Mereka akan pergi menuju ke arah barat. Di sana Raden Majid Pandan dan Raden Pandanarang akan menyebarkan agama Islam. Konon katanya tanah di daerah sana sangat subur. Raden Majid Pandan memerintahkan anaknya untuk mempersiapkan diri sambil menepuk pundak Raden Majid Pandanarang. Mereka akhirnya pergi ke arah barat. Hingga pada suatu hari, mereka sampai di suatu daerah yang subur. Kemudian, mereka membuka hutan dan mendirikan rumah di daerah itu. Raden Majid Pandan segera memerintahkan kepada para pemilik kerajaan untuk membebas beberapa pohon di hutan ini. Kemudian mendirikan sebuah rumah untuk tempat tinggalnya dan Raden Pandanarang putranya. Menyebarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Pada awalnya, hanya pengiring dan pengikutnya saja yang menjadi muridnya. Namun, semakin lama, semakin banyak orang yang menetap di daerah. Suatu hari, datang seorang pemilik kerajaan menghadap Raden Majid Pandan. Gusti, ada banyak penduduk yang datang. Mereka ingin belajar agama Islam di pondok pesantren ini. Bagaimana ini, Gusti? Raden Majid Pandan mempersilahkan mereka masuk ke pondok ini. Ia akan menerimanya menjadi murid dan mereka akan mendalami ajaran agama Islam bersama-sama. Raden Majid Pandan hentikannya sebagai guru agama Islam daerah itu. Raden Majid berwasiat kepada putranya, Raden Pandanarang. Putraku, jika ayah meninggal, maka teruskanlah perjuangan kita untuk menyebarkan agama Islam di daerah ini. Dan selalulah berpegang teguh kepada ajaran para wali. Insya Allah hidupmu kelak selamat dunia dan akhirat. Raden Pandanarang menerima wasiat itu dengan penuh hormat. Raden Pandanarang selalu mengingat pesan orang tuanya. Setelah Raden Majid Pandan meninggal dunia, Raden Pandanarang terus melanjutkan mengajar agama Islam kepada masyarakat dan mengelola tempat itu sebaik-baiknya. Semakin hari, daerah itu semakin subur. Hampir semua tanaman tumbuh di daerah itu. Banyak orang-orang lain dari luar daerah berdatangan dan menetap di daerah itu. Murid dan pengikut Raden Pandanarang pun semakin banyak. Suatu ketika Raden Pandanarang melihat suatu hal yang janggal di daerah ini. Di daerah yang subur, tanah pohon-pohon yang menghijau, tampak beberapa pohon asam yang tumbuhnya saling berjauhan. Ia dan para pengikutnya terheran. Mengapa pohon-pohon asam ini tumbuh berjauhan? Padahal di sini subur. Ini memang suatu hal yang tidak lazim terjadi. Kalau begitu, daerah ini akan kunamakan Semarang. Berasal dari kata sem yang jarang-jarang atau asem kangarang-arang. Ujar Raden Pandanarang. Sebagai pendiri dan pembuka daerah Semarang yang pertama kali,
Maka Raden Pandanarang langsung diangkat sebagai pemimpin dan bersedia Pandanarang I. Demikian mula terjadinya kota Semarang yang sekarang ini adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Oke, begitulah sejarah kota Semarang dalam rangka memperingati Semarang tercinta yang ke-4 tahun 77 sekali lagi semakin kompak
mari kita jiwai hidup bersama untuk kesehatan kita semua. Sekali lagi beri applause untuk kita semua dan hidup hadir. Demikian untuk perform dari 11. Amanah dari saya akhiri. Bila sampai saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, duduk selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم يسر أمورنا يا الله واحسن مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Laporan pemimpin apel kepada pimpinan apel bahwa apel telah mampu. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina apel menuju mimbar 2. Apel selesai, pasukan diistirahatkan. Pengumuman pembina.